Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuan Putra, NRB 22, akan mempresentasikan mengenai 3 sampel variabel independen ada satu atau one way ANOVA. Pada analisis varian satu arah atau one way ANOVA, di sini terdapat fungsi uji, yaitu untuk mengetahui perbedaan antara 3 kelompok atau perlakuan atau lebih. Dan pada asumsi terdapat 3, yaitu yang pertama ada data berskala minimal interval, dan kedua ada data berdistribusi normal, dan yang ketiga ada varians data homogen. Pada hipotesis ada 2, yaitu H0 dan H1. Pada H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 hingga sama dengan μk. Dan pada H1 sama dengan minimal ada satu pasang yang berbeda. Jika H0 ditolak, harus dicari pasangan mana yang berbeda dengan menggunakan uji perbandingan berganda. Dalam statistik uji, nilai F-hit untuk itu akan dibuat sebuah tabel yang disebut dengan tabel ANOVA untuk mempermudah perhitungan. Berikut tabel one way ANOVA. Terdapat 5 bagan. Yang pertama ada sumber variasi, dan yang kedua ada derajat bebas, dan yang ketiga ada sum of square, yang keempat ada mean square, dan yang terakhir ada F-hit. Pada sumber variasi terdapat 2, yaitu perlakuan dan error. Pada derajat bebas, pada perlakuan yaitu K-1 dan pada error N-K. Dan pada sum of square pada perlakuan terdapat SSP dan error terdapat SSE. Dan pada mean square pada perlakuan terdapat MSP sama dengan A sama dengan SSP per K-1. Dan pada error terdapat MSP sama dengan B sama dengan SSP per K-1. Dan pada F-hit itu A to B. Dan di sini totalnya pada derajat bebas terdapat N-1. Dan pada sum of square terdapat SST, di mana K sama dengan banyaknya kelompok atau perlakuan, dan N sama dengan besar data, sama dengan penjumlahan total K, dan I sama dengan 1 NI. Bentuk data perlakuan atau kelompok di sini ada 4 bagan. Yang pertama ada 1, 2, ini selanjutnya hingga K. Pada 1 terdapat X11, X21 hingga XN11. Dan pada kedua ada X12, X22 hingga XN22. Hingga pada K ini terdapat X1K, X2K hingga XNKK. Maka FK sama dengan faktor koreksi sama dengan penjumlahan total XIJ kuadrat. Dan SST sama dengan sum of square total sama dengan penjumlahan total X kuadrat IJ min FK. Dan pada SSP sama dengan sum of square perlakuan dengan penjumlahan total N1 dan I sama dengan 1 XI1 kuadrat per N1 ditambah penjumlahan total N2 dan I sama dengan 1 XI2 kuadrat per N2 hingga seterusnya sampai pada akhirnya ditambah E atau penjumlahan total NK dan I sama dengan 1 XIK kuadrat per NK dan dikurangi oleh FK. Pada SSE sama dengan sum of square error sama dengan SST min SSP. Penarikan keputusan. H0 ditolak pada tingkat signifikasi jika F-hit lebih besar dari F alpha V1 V2, di mana F alpha V1 V2 adalah tabel F dengan derajat bebas, yaitu V1 sama dengan derajat bebas perlakuan sama dengan K-1
dan P2 derajat bebas sisa dengan N min K. Ini terdapat uji variansi, yaitu salah satu asumsi yang harus dipenuhi pada saat menggunakan uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA adalah varians data homogen. Untuk mengetahui kondisi varians data homogen atau heterogen, maka dilakukan uji variansi, yaitu uji Bartlett. Uji Bartlett dapat fungsi uji yaitu untuk mengetahui kondisi varians data homogen atau heterogen. Dan pada hipotesisnya ada H0 dan H1. Untuk H0 varians data homogen dan H1 varians data heterogen. Kemudian pada statistik uji terdapat X kuadrat sama dengan 2,3026 himpunan N min K log X kuadrat min penjumlahan total K I sama dengan 1 dalam kurung NI min 1 log S kuadrat I dan dibagi oleh faktor koreksi, di mana NI sama dengan banyaknya data pada kelompok atau perlakuan ke I, dan S kuadrat I sama dengan varians data pada kelompok atau perlakuan ke I, dan N sama dengan jumlah seluruh data sama dengan penjumlahan total K I sama dengan 1 N1, dan pada S kuadrat sama dengan mean square error atau MSE dari tabel ANOVA satu arah. Faktor koreksinya sama dengan 1 plus 1 per K3 dalam kurung K-1 dan dikali oleh penjumlahan total 1 per NI min 1 min 1 per N min K. Pada pengambilan keputusan, tabel chi-square dengan derajat bebas dan tingkat signifikansi H0 ditolak jika X kuadrat lebih besar daripada X kuadrat tabel. Contoh kasusnya yaitu ingin dilihat perbedaan kadar Hb dari 3 kelompok responden dengan kondisi sebagai berikut. Kelompok 1 memperoleh suplemen Fe, kelompok 2 memperoleh suplemen Fe dan vitamin B1, dan kelompok 3 tidak memperoleh suplemen. Pengukuran kadar Hb adalah sebagai berikut. Di sini terbagi menjadi 3 bagan, yaitu yang pertama ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 3. Pada kelompok 1 terdapat 11,5, 11,7, 12,5, 11,6, 12,0, 12,4, dan 12,0. Pada kelompok 2 terdapat 12,4, 11,6, 12,1, 11,8, 11,8, 12,3, 12,2, dan 12,1. Dan pada kelompok 3 terdapat 11,1, 10,5, 11,2, 10,5, 11,2, dan terakhir 10,6. Pertanyaannya, dengan asumsi data berdistribusi normal, apakah ada perbedaan kadar Hb antara ketiga kelompok tersebut? Gunakan alfa sama dengan 5%. Langkah-langkah penyelesaian. Pada hipotesis H0 dan H1. H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. H1 sama dengan minimal ada satu pasang mu yang berbeda. Atau H0 sama dengan tidak ada perbedaan kadar Hb untuk ketiga kelompok. Sedangkan H1 ada perbedaan kadar Hb minimal satu pasang untuk ketiga kelompok. Sini saya akan menunjukkan mengenai uraian perhitungan sum of square. Yang pertama, sini terdapat FK sama dengan penjumlahan total X I J kuadrat sama per
N sama dengan 245,1 kuadrat per 21. Ini dihasilkan 2860,667. Sedangkan pada SST dapat penjumlahan total X2 IJ min FK. Ini sama dengan 2868,41 dikurangi 2860,667 yang terdapat dari hasil ini. Kemudian dihasilkan sama dengan 7,743. Selanjutnya pada SSB sama dengan dalam kurung penjumlahan total N I sama dengan 1 X I 1 kuadrat per N1, kemudian ditambah penjumlahan total N I sama dengan 1 X I 2 kurung kuadrat per N2. Kemudian ditambah penjumlahan total N, maaf, ini yang pertama sama dengan 1, kemudian ini sama dengan 2, sama dengan 3, I sama dengan 1, ini X I3 kuadrat per N3. Ini semua min FK. Nah, setelah itu di sini sama dengan 83,7 kuadrat per 7 ditambah 96,3 kuadrat per 8. Setelah itu tambah 65,1 kuadrat per 6, dan kemudian dikurangi 2860,667, dihasilkan 5,692. Dan untuk SSE sama dengan SST min SSP sama dengan 7,743 dikurangi 5,692 sama dengan 2,051. Ini adalah ya, dari SSE. Dari data diperoleh nilai
Kelompok 1 jumlahnya 83,7, kemudian kelompok 2 jumlahnya 96,3, dan kelompok 3 jumlahnya 65,1. Dan jika ditotal semua terdapat 245,1. Ini tabel ANOVA-nya sebagai berikut. Ini terdapat SBR VAR yang terdiri dari DB, SS, MS, dan FHIT. Dan di sini perlakuan sisa, dan di sini ada total. Untuk DB sendiri terdapat 2 dan 18. Kemudian SS 5,692 dan sisanya 2,051. Yang bawah ini sisa dan yang atas ini perlakuan. Dan kemudian pada MS 2,846 dan sisanya 0,114. Dan ditemui FHIT 24,965. Total pada DB 20, sedangkan pada SS terdapat 7,743. Kesimpulannya, dengan menggunakan alfa sama dengan 5%, dapat disimpulkan bahwa FHIT sama dengan 24,967, sedangkan F 2,18 5% sama dengan 3,55. Karena FHIT lebih besar daripada F 2,18 5%, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan kadar Hb minimal satu pasang mu. Kemudian varians. Pada hipotesis terdapat H0 dan H1, dan H0 varian zeta homogen, H1 varian zeta heterogen. Ini terdapat 4 bagan. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini keterangan S kuadrat I-nya. Pada kelompok 1 S kuadrat I-nya terdapat 0,149 dan kelompok 2 0,077 dan kelompok 3 0,123. Kemudian proses perhitungan pada uji variansi. Di ini terdapat penjumlahan total NI sama dengan maksudnya dikurangi 1 log S 2 S kuadrat I sama dengan 7 min 1 log 0,149, kemudian 8 min 1 log 0,077, kemudian 6 min 1 log 0,123. Nah, ini semua ditambah menjadi min 17,3059. Nah, untuk faktor koreksinya sama dengan 1,07566. Kemudian lanjut pada X kuadrat sama dengan 2,3026 himpunan N min K log S kuadrat min penjumlahan total K I sama dengan 1. Kemudian NI dikurangi 1 log S kuadrat I himpunan kurung tutup. Kemudian ini semua dibagi dengan faktor koreksi.
Jika sudah, kemudian lanjut X kuadrat sama dengan ini ditulis ulang 2,3026. N ini dimasukkan 21 ya. Mohon maaf. 21 min 3. Kemudian log 0,114 min minus 17,3059 kurung tutup kurung. Kemudian dibagi dengan faktor koreksi tadi, yaitu yang ini 1,07566. Selanjutnya X kuadrat sama dengan 0,760289332 per 1,07566 sama dengan 0,7068. Kesimpulannya, dengan menggunakan alfa sama dengan 5% dapat disimpulkan bahwa X kuadrat sama dengan 0,7068 dan X kuadrat 5% 2 sama dengan 5,99. Karena X kuadrat lebih kecil daripada X kuadrat 5% 2, maka H0 diterima. Artinya varian data homogen. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.